Bab 1036. Oleh karena itu, keluarga Wu adalah kaki tangan yang mutlak. Charlie percaya bahwa Ragnar akan sangat-sangat tidak nyaman setelah video ini dirilis. Bukankah dia ingin menghadapinya? Bukankah dia diam-diam mencari musuhnya, siap untuk bersatu dan menyerangnya? Maaf, tuan muda ini sudah tidak sabar menunggu, jadi ambillah kakak iparmu dulu. Jadi Charlie segera berkata kepada Ishak, masukkan semua anggota geng pengemis ini ke dalam Iveco itu, lalu las batang baja di tangan mereka ke badan mobil. Iya nih. Ishak memberi perintah, dan banyak orang berbaju hitam bergegas dengan cepat. Setiap dua orang mengambil satu dan membawa mereka semua ke dalam mobil, yang telah dipotong dan di atasnya ada Iveco. Anak-anak Iveco telah dibawa ke helikopter dan terus tertidur. Orang-orang berkulit hitam tidak memiliki kebaikan apapun kepada mereka bahkan jika orang-orang ini menangis dan melolong. Segera setelah mesin las listrik dihidupkan kembali, batang baja dililitkan di pergelangan tangan mereka. Kali ini mereka langsung mengelas batang baja di pergelangan tangan mereka ke mobil. Pengelasan itu menyebabkan suhu tinggi yang hebat, dan sekelompok orang ini melolong. Seluruh pemandangan itu seperti api penyucian di bumi. Kali ini, Charlie memandangi keluarga Liu Xiaochen yang terdiri dari 5 orang, dan berkata dengan dingin, keluargamu, lakukan bisnis menyelinap dan membelai. Anda tidak akan berubah setelah ajaran berulang kali, Anda sangat jahat, dan lebih rendah dari Astupil. Ini benar-benar milik dan kutukan semua orang. Hari ini aku akan berjalan ke langit dan mengirim keluargamu ke jalan. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan permohonan parau dari keluarga Liu, dan langsung membiarkan orang-orang berbaju hitam membawa mereka ke Iveco, dan menyatukan mereka dengan yang lain. Di tempat kejadian, Jiang Ming, yang hampir ketakutan, ditinggalkan sendirian. Mata Jiang Ming ke arah Charlie begitu kosong sampai kehilangan jiwanya. Seluruh tubuhnya menggigil terus-menerus, dan mulutnya bergumam, Charlie, kita telah tumbuh bersama, aku mohon maafkan aku bukan orang yang keji, aku tidak ingin mati, tolong lihat, demi tumbuh bersama selama bertahun-tahun, luangkan hidupku. Charlie menunduk untuk melihat bahwa selangkangannya sudah ditutupi dengan benda-benda kotor, dan sepertinya dia sudah mengompol. Wajahnya tampak seperti es, dan dia berkata dengan dingin, Jiang Ming, ketika kamu lahir, kamu harus tahu apa yang dapat kamu lakukan dan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Saluran tegangan tinggi 100,000 volt akan mati jika Anda menyentuhnya. Ketika Anda menjadi pelanggar pertama kali, dan Anda terbuka, belum lagi Anda dibesarkan di sebuah lembaga kesejahteraan. Perdagangan anak adalah saluran tegangan tinggi yang tidak dapat disentuh oleh siapapun, dan yang tidak boleh kita sentuh adalah anak yatim piatu seperti kita. Saya tidak mengerti kebenaran ini, jadi apa tujuan hidup Anda? Jiang Ming hancur dan menjambak rambutnya dan merobek banyak rambutnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata merah darah. Charlie, sebelum aku mati, aku punya satu pertanyaan lagi, kuharap kau bisa menjawab. Bisakah kamu memuaskan keinginan saya? Charlie mengangguk dan berkata, demi tumbuh bersama, aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak peduli pertanyaan apa, saya akan menjawab Anda. Namun, setelah saya menjawab Anda, setelah Anda mendapatkan jawaban saya, Anda akan pergi dari dunia ini. Jiang Ming tiba-tiba bergidik, menatap Charlie, dan bertanya, Charlie, siapa kamu, apa yang kamu, yang dapat memiliki energi yang begitu besar? Charlie tersenyum sedikit, bahkan jika dia benar, Jiang Ming pasti akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Jadi, dia berjongkok, menatap mata Jiang Ming, dan berkata-kata demi kata, Jiang Ming, apa yang ingin saya katakan selanjutnya, bahkan istri saya tidak mengetahuinya. Ini mungkin hal terakhir yang Anda dapatkan sebelum Anda mati. Sebuah jawaban, jadi saya harap Anda bisa mendengarkan dengan cermat. Jiang Ming menelan ludah, mengangguk keras, dan berkata dengan sedikit keengganan di matanya, jangan khawatir, saya akan mendengarkan dengan cermat setiap kata yang Anda ucapkan, sehingga saya dapat datang kepada Anda untuk membalas dendam di kehidupan saya selanjutnya. Charlie tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu dengarkan baik-baik. Saya dari keluarga Wade di Eastcliff. Bab 1037. Apa? Jiang Ming telah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan apa yang dikatakan Charlie adalah kalimat paling mengejutkan dan luar biasa yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dengan mata merah, dia mengamati wajah Charlie dan bergumam, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin?
Saya mengenal Anda. Saya telah mengenal Anda sejak saya masih kecil. Nama Anda adalah Charlie. Anda adalah seorang yatim piatu. Kamu berumur 8 tahun dan dibawa kembali ke panti asuhan oleh Bibi Lena saat kamu berumur 20 tahun. Anda seperti saya. Dalam masyarakat ini, tidak ada dukungan, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Bagaimana mungkin Anda adalah tuan muda dari keluarga Wade? Charlie sedikit tersenyum, aku tahu, sulit bagimu untuk mempercayai ini, tapi itu benar. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa berpikir saya bisa memobilisasi begitu banyak orang untuk mengejar Anda dengan santai? Lihat helikopter ini, lihatlah orang-orang berbaju hitam dengan peluru tajam ini, jika saya bukan tuan muda dari keluarga Wade, Anda seharusnya berhasil kali ini. Tapi, Jiang Ming bertanya dengan tidak percaya, jika Anda adalah tuan muda dari keluarga Wade, mengapa Anda tumbuh di panti asuhan? Mengapa mereka tidak memperlakukan Anda dan membawa Anda pergi? Mengapa membiarkanmu, tuan muda yang terlupakan hidup dengan sutra bau seperti kita sejak kecil? Charlie tersenyum dan berkata, mereka tidak tahu keberadaan saya saat itu. Sebelum ayah saya meninggal, butuh kerja keras untuk menyembunyikan identitas saya. Meskipun keluarga Wade telah mencari saya, mereka tidak pernah mengira saya akan tumbuh di panti asuhan. Jiang Ming segera bertanya, lalu mereka menemukanmu lagi sekarang? Kapan itu terjadi? Kenapa ini? Charlie berkata, mereka mendatangi saya beberapa waktu lalu. Sebelum mereka menemukan saya sama seperti Anda, dan saya mungkin tidak sebaik Anda, karena pada saat itu, saya tidak hanya secara fisik tanpa uang, saya masih bekerja sebagai menantu yang tinggal di rumah istri saya. Setiap hari saya mencuci pakaian dan memasak. Saya tidak melihat harapan dalam hidup. Tidak seperti Anda setidaknya bisa bekerja sebagai direktur di perusahaan yang menipu. Jiang Ming berseru, kamu tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Wade. Karena Anda hidup dalam kehidupan yang begitu menyedihkan, mengapa Anda tidak berinisiatif untuk menemukannya? Selama Anda mengambil inisiatif untuk menemukannya, Anda tidak harus menjalani kehidupan yang dipandang rendah. Charlie tersenyum dan berkata, inilah perbedaan antara kami berdua. Saya berasal dari latar belakang yang luar biasa, tetapi saya bersedia untuk menjadi rendah hati. Anda berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi Anda tidak ingin menjadi rendah hati dan biasa-biasa saja. Jika Anda seperti saya dan ingin rendah hati, bagaimana Anda bisa melakukan kejahatan? Apa kesalahan besar yang Anda buat hari ini? Saya tidak mengerti. Jiang Ming dengan putus asa menggelengkan kepalanya, sedikit tidak rasional dan berkata, saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah karena Anda melihat uang ketika Anda masih muda? Bisakah kamu melanjutkan? Mungkin. Charlie tersenyum tipis, dan berkata, ketika saya masih muda, saya sangat kaya dalam pakaian dan segala aspek lainnya. Kehidupan yang saya jalani saat itu mungkin sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan sekarang, tetapi bagaimana dengan itu? Saya tidak hidup dengan baik. Tidak senang, orang tua saya juga tidak senang. Jiang Ming bertanya dengan tidak percaya, kalau begitu, apakah kamu bersedia menderita kemiskinan? Ketika Anda masih kecil, Anda jelas mengalami kehidupan yang kaya, tetapi ketika Anda tidak memiliki apa-apa, apakah Anda tidak merindukan kehidupan itu? Charlie menghela nafas ringan dan berkata lagi, Jiang Ming, kamu menganggap uang terlalu serius. Anda dapat menganggap uang dengan sangat serius, tetapi saya tidak dapat menganggap uang terlalu serius. Ada hal-hal tertentu yang tidak pernah bisa ditandingi uang. Misalnya, cita-cita Anda, cinta Anda, prinsip Anda, dan hati nurani Anda. Begitu Anda menempatkan posisi Anda di tempat yang salah, Anda akan melakukan kesalahan. Beberapa hal dapat diubah jika salah, dan beberapa hal tidak dapat diubah meskipun salah. Pada saat ini, Jiang Ming akhirnya menyadari betapa rendah hatinya dia. Karena Charlie di depannya, Charlie yang dibesarkan di panti asuhan bersamanya sejak kecil, ternyata adalah tuan muda dari keluarga Wade Eastcliff. Pada saat itulah dia tahu seberapa jauh dia dari Charlie. Dia akhirnya tahu celah di antara keduanya. Ini jarak antara burung nasar dan elang. Ini adalah jarak antara burung pegar dan burung phoenix. Itu adalah ikan mas salib yang melintasi sungai, celah dengan naga asli di bumi. Seperti kata pepatah, burung bangkai sangat sadar akan ambisi elang. Kalimat ini sekarang ditempatkan pada dirinya dan Charlie, sangat tepat. Pada saat inilah Jiang Ming akhirnya menyerah sepenuhnya.
Dia tahu bahwa dia tidak hanya kalah dalam kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin lagi bagi dirinya untuk membalas dendam dari Charlie, dan jika Charlie membunuhnya, itu semudah menghancurkan semut. Dia sama dengan keluarga Liu Shaochen, dan anggota geng pengemis, kecuali Charlie adalah naga sungguhan di bumi, ikan kecil dan udang yang menguap sampai mati. Wajah Jiang Ming langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Baru saja, dia sedang memikirkan kehidupan selanjutnya, atau membalas dendam pada Charlie di kehidupan selanjutnya. Tetapi saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa meskipun dia memiliki kehidupan lain, dia mungkin tidak akan memiliki kualifikasi untuk membalas dendam terhadap Charlie. Bab 1038. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah menyadari bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengejar musuh Anda dalam beberapa masa kehidupan. Saat ini, Jiang Ming sudah benar-benar malu. Dia memandang Charlie dengan air mata dan tersedak. Charlie, aku menerimanya, aku benar-benar menerimanya, kamu membunuhku, aku lelah dengan dunia, dan aku lelah dengan diriku sendiri. Tolong keluarkan aku. Charlie mengangguk dan menatapnya dengan serius. Jiang Ming, dari semua orang yang akan mati hari ini, kejahatanmu adalah yang paling ringan, tetapi juga di antara semua orang yang akan mati hari ini, semua orang melakukan kejahatan berat, tentunya. Termasuk Anda, saya harap Anda dapat memiliki bayi yang baik di kehidupan Anda selanjutnya. Jiang Ming tersenyum sedih dan berkata, dalam kehidupanku selanjutnya, setelah mendengar kamu baru saja menyelesaikan ceritamu, aku tiba-tiba merasa bahwa orang seperti aku mungkin terlahir dengan kehidupan yang keras. Jika diberi kehidupan lain, saya tidak bisa melakukannya. Masih yatim piatu, mungkin masih seperti sutra bau di mata beberapa orang. Charlie mengangguk dengan ekspresi datar dan berkata, dalam hal ini, saya harap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Jiang Ming mengangguk serius dan tersenyum sedih. Seperti yang Anda katakan, saya sendiri mulai membenci diri saya sendiri. Saya harap saya bisa menjadi orang baik di kehidupan saya selanjutnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi lebih tenang. Dia takut akan inkontinensia sekarang, tetapi saat ini, dia bisa bertahan dengan tenang dan berdiri sendiri. Dia berdiri di depan Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, biarkan aku pergi ke jalan, kirim kembali anak-anak itu dengan selamat, beritahu Bibi Lena bahwa aku salah, beritahu semua temanku, aku salah, aku menyesal, aku menggunakan hidup untuk menebus dosa-dosaku. Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah, maka aku akan memberimu yang bahagia. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata kepada Ishak, pukul semua orang di Iveco, lalu biarkan helikopter mengerek mobil ke sungai. Oke guru. Helikopter itu lepas landas lagi. Aif Churie, anggota inti dari gang pengemis dan keluarga Liu Shaochen, terus meneriakkan keputusasaan terakhir. Semua orang berjuang keras, tetapi saat ini tidak hanya mereka dilas sampai mati, tetapi mobil juga dilas sampai mati, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Kemudian helikopter hanya melemparkan Iveco yang penuh dosa ke sungai. Iveco ini membuat gelembung dengan cepat di permukaan sungai, lalu tenggelam sepenuhnya ke dasar. Charlie menoleh untuk melihat Jiang Ming saat ini, dan berkata dengan ringan, aku berjanji akan memberimu kesenangan, tidak membuatmu mati sesakit yang mereka alami. Jiang Ming tersenyum sedih dan mengangguk, terima kasih, Charlie. Charlie mengangguk sedikit, dan berkata kepada seorang pria berbaju hitam di sebelahnya, bawa dia ke jembatan dan beri dia sesuatu yang sederhana. Pria berbaju hitam itu mengangguk, oke master. Sebelum pria berbaju hitam bisa mulai, Jiang Ming terhuyung-huyung menuju jembatan. Dia naik ke pagar pembatas, menoleh ke Charlie dan berkata, Charlie, beri aku waktu yang baik. Charlie memandang pria berbaju hitam dan mengangguk sedikit. Setelah itu, pria berbaju hitam itu mengambil pistol hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Jiang Ming. Bang! Bunga berdarah meledak dari belakang kepala Jiang Ming. Segera setelah itu, tubuhnya bersandar ke belakang, jatuh dari jembatan, terjun ke sungai, dan langsung tertelan oleh sungai yang bergulung. Bab 1039. Ketika Jiang Ming meninggal, Charlie tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia sedih bukan karena dia bersimpati dengan Jiang Ming, tetapi karena dia merasa bahwa seseorang telah menjadi yang paling dia benci. Ini memang semacam kesedihan. Jiang Ming masih muda. Jika bukan karena tersesat, dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya.
Mungkin dalam beberapa tahun, dia juga bisa menikahi gadis itu, menjadi CEO, dan mencapai puncak kehidupan. Tapi hidup itu seperti ini. Beberapa lubang bisa disilangkan, dan beberapa lubang tidak bisa diseberangi. Melihat sungai yang mengepul, seseorang terluka sesaat dan berkata kepada Ishak, "Oke, tolong bantu saya membawa anak-anak kembali, kirim mereka ke rumah sakit untuk diperiksa dokter apakah ada masalah serius, dan kemudian beritahu lembaga kesejahteraan untuk datang." Ishak mengangguk dan bertanya, "Mr. Wade, apa yang harus kita lakukan dengan pengemis lainnya?" Charlie menghela nafas, "Ada puluhan ribu pengemis jahat, dan mereka tidak bisa dibunuh. Saya hanya berharap kematian kepala pengemis dapat membuat orang-orang di bawah bangun sedikit, dan tidak melakukan hal-hal seperti ini di masa depan." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, biarkan semua orang di tempat kejadian hari ini berhenti berbicara omong kosong setelah kembali." Ishak segera berkata, "Mr. Wade, jangan khawatir, saya mengerti." Charlie berkata, "Oke, ayo kembali." Ishak buru-buru menggunakan walkie-talkie untuk memesan, satu kelompok, kirim semua anak ke rumah sakit rakyat Aurous Hill, dan kelompok kedua, kawal tuan muda kembali ke Aurous Hill. Setelah beberapa menit, Charlie sudah naik helikopter dalam perjalanan pulang, tetapi ketinggian pesawat tidak tinggi, dan sinyal ponsel tidak terpengaruh. Jadi Charlie menempatkan video yang diambilnya di YouTube dan memprosesnya, terutama untuk mengubah suaranya sehingga tidak dapat dikenali, dan kemudian mengunggah video yang telah diproses ke internet. Jangka waktu ini agak lama, sangat mengejutkan, dan beberapa video berdarah. Begitu dirilis, mereka langsung menjadi populer di internet. Semula, hilangnya 10 anak di Aurous Hill Welfare Institute saat ini memang menjadi incaran perhatian netizen di seluruh tanah air. Popularitas di internet telah melampaui semua berita lainnya, menempati peringkat pertama dalam peringkat utama. Hampir orang-orang di seluruh negeri memegang ponsel mereka dan menonton video yang mengejutkan ini. Sekarang video ini telah mengakhiri acara ini dengan sempurna. Orang-orang jahat dihukum dan anak-anak diselamatkan. Itu segera membangkitkan darah semangat di hati orang-orang di seluruh negeri. Terutama di bagian di mana semua anggota inti geng pengemis dilas ke sungai dengan kendaraan, banyak netizen yang bersemangat dan bertepuk tangan. Orang-orang di seluruh negeri ingin tahu siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat video ini? Namun, Charlie berurusan dengan semua informasi lain, dan bahkan tidak meninggalkan pandangan belakang kepada netizen. Pada saat yang sama, karena mereka mengetahui bahwa Ragnar dari keluarga Wu adalah pendukung pemimpin geng pengemis Nanshan, seluruh jaringan mengkritik mereka. Ratusan juta orang memarahi keluarga Wu secara online dan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Reputasi keluarga Wu hancur. Tepat ketika video ini menjadi viral di seluruh jaringan, dan banyak orang yang memposting ulang, berkomentar, menyukai, dan bertepuk tangan, seluruh kelompok pengemis benar-benar meledak. Mereka tidak menyangka bahwa tidak ada pemimpin geng mereka, 2 wakil pemimpin geng, dan 9 tetua yang selamat. Hal ini membuat para pemimpin tingkat menengah dari kelompok pengemis hampir semuanya mulai putus asa untuk melarikan diri dalam semalam. Keluarga Wu tidak mengetahui semua ini saat ini. Wuki baru saja menambahkan makanan dan menyebabkan seluruh keluarga Wu melompat-lompat. Tuan tua dari keluarga Wu sangat terstimulasi terakhir kali, dan dia baru saja pulih dari periode ini. Bab 1040. Saat ini, Ragnar dan istrinya Yakina sedang menghibur, dan mereka baru saja melihat putra mereka. Sebagai putra dan cucu tertua, Roger pun membawa bekal makan malam yang telah disiapkan oleh pelayan dan datang ke kamar kakeknya. Ketika dia baru saja membuka pintu, dia melihat tuan tua terbaring di karpet, bergerak-gerak terus-menerus, mulutnya berbusa, wajahnya pucat. Roger tercengang, dan buru-buru melangkah ke depan untuk memeriksa dan menemukan bahwa tuan tua sepertinya terkena stroke. Ketika dia melihat tangannya, dia memegang ponselnya dengan gemetar. Ada video di ponselnya. Bagaimana orang di video bisa terlihat seperti ini? Pamannya? Dia tanpa sadar mengangkat telepon dan melihat-lihat. Dia hanya melihat paman kecilnya menjadi gila, mencubit leher bibinya, dan langsung mencekiknya. Saat Roger menggigil, ponselnya terlempar keluar. Ketika dia dikejutkan oleh konten video, tuan tua di sampingnya sudah kehabisan napas. Roger terkejut dan bergegas keluar pintu, meneriaki pelayan dan dokter itu. Dokter datang dengan cepat dan mulai memberikan pertolongan pertama kepada tuan tua.
Segera, Ragnar dan istrinya bergegas setelah mendengar berita itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tuan tua tiba-tiba terserang stroke? Begitu Ragnar tiba, dia segera menanyai dokter ahli keluarga Wu. Dokter segera berkata, Ketua Wu, tuan seharusnya kesal, dan dia tiba-tiba kesal, hampir seperti terakhir kali. Apa yang terjadi? Ragnar sangat bingung, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba dirangsang untuk mengalami stroke? Saat ini, Roger di pojok menyaksikan semua video yang beredar di internet, dan mendatangi Ragnar dan Yakina dengan wajah pucat dan lemah, dan berkata dengan panik, Ayah, Ibu, Paman membunuh bibi saya, lalu seseorang membunuh dia. Paman muda dan semua anggota inti geng pengemisnya, bahkan kelompok pedagang manusia yang sama, sekitar selusin orang, semuanya dilas ke Iveco, jatuh ke sungai. Apa? Ketika pasangan itu mendengar ini, apa reaksi pertama mereka? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di zaman ini? Mengelas selusin orang di sungai mobil? Seberapa sombong ini? Selain itu, kelompok pengemis Nanshan di Suzhou dan seluruh provinsi semuanya adalah naga lokal standar, dan orang biasa tidak dapat memprovokasi mereka sama sekali, apalagi orang biasa, tidak mungkin orang yang berwenang memprovokasi mereka. Dan seluruh geng pengemis memiliki lebih dari 10,000 pria. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh semua anggota inti dari kelompok pengemis? Yakina menyentuh dahi putranya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nak, kamu demam. Lalu kakak dan bibiku, bagaimana kamu bisa mengaturnya seperti ini? Roger buru-buru berkata, Oh, apa yang saya katakan itu benar. Ini telah menyebar ke seluruh internet sekarang, dan sebelum paman saya meninggal, dia mengakui di depan kamera bahwa keluarga Wu kami adalah pendukungnya, dan dia bergantung pada keluarga kami. Itulah mengapa kami telah melakukan begitu banyak hal yang melukai dunia dan akal. Sekarang seluruh internet memarahi keluarga Wu kami. Apa? Pasangan itu terkejut. Ragnar segera mengambil telepon darinya dan berseru, video yang mana? Saya akan melihatnya. Roger segera menemukan videonya dan mengklik untuk memutar. Kali ini, Ragnar berkeringat dengan gugup menatap layar ponselnya. Dia tahu apa yang telah dilakukan saudara iparnya. Jika dia benar-benar meminta keluarga Wu untuk menjaganya, maka reputasi keluarga Wu akan berakhir. Yakina juga mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Dia masih tidak percaya bahwa saudara laki-laki dan adiknya telah mati.